Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama cerita Musa. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Ini part 2. Nanti kita bikin part 3 dan seterusnya. Jadi semua hal mengenai penyakit asam lambung ini berdasarkan yang saya alami, karena saya juga salah satu penderita yang sampai saat ini hampir 2 tahun itu saya belum benar-benar pulih, jadi belum benar-benar sembuh. Jadi kalau teman-teman itu banyak cerita di luar sana itu, orang yang kadang-kadang gini, banyak cerita itu yang orang kata kita, ada yang tanya ya, kamu sakit lambung ya gini-gini, terus banyak yang itu mengentengin gitu loh. Kayak gitu aku juga pernah. Itu tapi saya makan apa-apa nggak masalah gitu, saya makan pedas nggak masalah dan sebagainya. Nah, kayak gitu saya sendiri yang denger itu pengen marah rasanya, teman-teman. Mereka itu nggak pernah ngalamin seperti yang kita alami. Mungkin ya mereka pernah mengalami asam lambung naik, cuman untuk penyakit ini itu ada kadarnya, kadar yang ringan asam lambung naik yang ringan. Kadang-kadang itu kan orang yang disebut ada mah itu ada ringan, itu ada yang istilahnya penyakit asam lambungnya itu ringan. Nah, kalau itu mungkin dia berobat ke dokter, minum obat, periksa satu kali, habis itu obat habis sembuh. Nah, itu yang paling taraf ringan, teman-teman. Kedua taraf yang agak berat itu ya mungkin agak lama lah, bisa 2 minggu 3 minggu, dan sebelumnya setelah itu sembuh. Terus yang ketiga, nah ketiga ini kalau dia udah nyerang nyerang otak, jadi dia tuh udah nyerang, udah ada kecemasan. Nah, itu yang udah mendekati level parah ya, itu mungkin udah termasuk parah kayak saya kayak gitu. Jadi nggak cuma perut yang dirasain, ada satu lagi yang mengikuti, itu kecemasan. Jadi gangguan kecemasan itu gangguan jiwa ya, gangguan kejiwaan. Itu saya juga ngalami itu. Jadi ya awalnya gimana saya juga kurang tahu. Jadi intinya kalau yang udah parah itu asam lambung itu, maka dia diikuti sama kecemasan dengan gangguan kejiwaan, gangguan mental lah, gangguan psikologi. Itu akan diikuti itu biasanya orang yang udah kayak gitu itu penyembuhannya bakal lama, minimal 1 tahun 2 tahun, mungkin ada yang beberapa tahun ya. Karena saya ada pengalaman beberapa orang yang seperti saya itu, ada teman-teman dekat itu ada yang sampai 9 tahun dia kayak gitu. Ada yang udah berapa tahun sampai sekarang masih, pokoknya lama gitu, sampai sekarang dia udah tua, jadi masih aja sering kambuh dan sebagainya itu. Ya itu jangan disamaan. Kadang-kadang orang itu mikirnya asam lambung ya udah, asam lambungnya naik, minum obat sembuh. Itu bikinnya sepele kayak gitu, padahal itu sama sekali nggak kayak gitu ya. Itu kompleks sekali seperti yang saya rasakan kayak gini. Jadi kalau orang-orang yang bilang wah cuma asam lambung aja, saya juga pernah gitu aja, terus saya makan pedes nggak apa-apa, makan kecut nggak apa-apa, kayak gitu jangan. Udah tinggalin aja orang-orang kayak gitu, daripada kita sakit hati ya karena kayak kita ngajak ribut. Nggak, tinggalin aja orang kayak gitu ya, gitu aja, karena mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain. Gitu aja ya teman-teman. Jadi mungkin untuk intermezzo sedikit buat teman-teman yang mengalami kayak saya itu, karena itu juga saya alami. Itu memang kadang-kadang kayak nyebelin, kayak ketemu orang-orang kayak gitu. Tapi ya itu jangan sampai nanti malah kita tambah pikiran lagi, yaitu tinggalkan orang-orang yang kayak itu, tinggalin aja, nggak usah. Intinya nggak usah kalau ketemu mereka nggak usah ngobrolin masalah ini, ngobrolin yang lain kayak gitu. Nah, ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya, ini karena ini saya bikin part 2 mengenai asam lambung yang naik ke leher itu ya teman-teman. Di part 1 kemarin kita udah cerita gimana rasanya ya, seperti sini, seperti mengganjal, kadang-kadang seperti sakit tenggorokan itu, jadi benar-benar sakit dan angin itu. Terus kadang-kadang terasa kencang sini,
sini kencang. Nah itu saya juga sensasinya ya ketika asam lambung itu dikatakan naik. Terus kadang-kadang sini itu terasa panas ya Mas. Di sini tuh panas, tenggorokan, dada di sini tuh terasa panas, benar-benar panas gitu. Terus nah ini kalau secara medis itu penyebabnya saya udah banyak browsing ya secara medis, tapi kembali lagi kalau walaupun medis itu teman-teman, dia itu mereka cuman hanya teori berdasarkan penelitian mereka. Jadi itu juga nggak intinya nggak menjawab pertanyaan teman-teman atau pertanyaan yang kita inginkan. Nah saya mencoba di channel ini nanti menjelaskan bagaimana teman-teman itu mendapatkan jawaban atas apa yang kalian rasakan, karena saya juga mengalami kayak gitu itu. Nah tadi ketika ini secara medis ya, saya jawab secara medis, ketika asam lambung itu naik ke tenggorokan itu secara medisnya itu jadi di lambung sama tenggorokan itu kan ada penghubungnya, kan ada otot isofagus ya. Otot isofagus ini fungsinya ketika kita buat nelan makanan dia akan membuka, tapi ketika makan udah masuk dia akan menutup lagi. Nah begitu seterusnya. Jadi kalau kita yang udah mengalami, udah sampai ke tahap asam lambung naik ke sini ya, itu rasanya ya kadang-kadang itu cuman sensasinya, bukan murni. Tapi murni juga bisa teman-teman, karena saya juga pernah mengalami itu. Jadi itu intinya otot esofagusnya itu udah katakanlah udah berkurang fungsinya itu. Jadi seharusnya dia nutup karena kita nggak makan ya, tapi dia itu nggak tahu apa mungkin agak membuka sedikit atau gimana. Jadi itu kadang-kadang saya pernah alami itu, habis makan itu jadi kan perut terasa penuh, itu di sini kata ada makanan yang sampai sini. Saya pernah mengalami, bukan pernah sering, jadi kayak di sini tuh kayak ada makanan balik lagi ke sini gitu. Nah itu salah satu penyebabnya ya. Jadi faktor penyebabnya kalau secara medis itu ya tadi otot esofagusnya itu tidak bekerja dengan baik. Nah mungkin itu karena mungkin kita udah terlalu lama ya mengalami ini, nggak sembuh. Nah itu akhirnya kayak gitu. Terus bagaimana mengatasi ini atau agar jangan sampai kejadian seperti ini. Nah itu mungkin di part 1 teman-teman nanti bisa lihat ya, nanti kita ada cari di list video saya, atau nanti saya dikasih di deskripsi juga di part 1-nya. Yang penting itu tadi makanan kita tetap pantangan makanan itu karena penting banget ya. Makanan minuman apa saja, makanan dan minuman yang sebaiknya jangan, dan apa saja yang harus. Terus pikiran stres, kita harus bisa mengelola stres dengan bagus, dengan baik ya itu. Terus apalagi ya mungkin itulah. Terus jangan banyak tidur lewat terlalu malam. Nah itu tadi teman-teman beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penyebab itu, karena selama ini juga kalau saya pengalaman saya juga itu aja menjadi penyebabnya, cuman itu aja. Karena kita mau nggak mau kita harus sering atau mengalami itu, karena kita udah melakukan aktivitas sehari-hari kan, mau nggak mau kita harus kerja. Nah, kalau tanpa kerja itu nanti kita bisa sepanang, jadi bisa terporsir sama pekerjaan, itu kan bikin stres. Nah, nanti akhirnya bibir atau lidah terasa pahit lah, ini dada panas. Nah itu udah sering saya alami. Jadi penangguhannya, oke teman-teman sebentar dulu. Iya kak, penangguhannya dekalit. Nah ada iklan. Tadi ada anak saya pulang sekolah ya. Jadi mau nggak mau kayak gitu, kita harus kalau udah melakukan rutinitas ya kayak gitu ya. Intinya teman-teman kalau mengalami kayak gini jangan jangan terlalu merasa rasakan. Jadi jangan terlalu takut
ini kok kayak gini, terus enggak takut ngapa-ngapain. Nah itu buang pikiran kayak gitu, buang. Karena saya juga awalnya saya juga kayak gitu, begitu gini terasa oh, susah napas itu, terus saya bingung ngapain. Akhirnya apa namanya, pikiran itu kan jadi tambah terforsir, tambah stres ya. Akhirnya bukan lebih baik tapi malah lebih parah nanti. Apa namanya, sensasinya lebih banyak dan nggak sembuh-sembuh. Jadi kayak gitu itu ya udah, hindari makanan tadi, pantangan tadi, terus ambil air putih hangat, minum bentar gitu, tata pikiran, kelola stresnya. Tenangin aja, tenangin diri, tenangin pikirannya kayak gitu. Minum air hangat itu pelan-pelan. Nanti kalau udah agak enakan dikit, kita lanjut kerja lagi dengan catatan jangan sampai terporsir dengan pekerjaan itu tadi ya teman-teman. Nah mungkin itu aja ya untuk part kedua kali ini. Jadi tenang saja teman-teman, saya insya Allah apa yang kita alami ini akan sembuh. Tentunya teman-teman masih banyak yang masih levelnya parah ya, atau mungkin lebih ringan dari saya, atau mungkin sama-sama kayak saya gitu. Mungkin banyak teman-teman bingung. Di sini saya akan membantu teman-teman apa namanya agar teman-teman ini bisa lebih baik, bisa akhirnya bisa sehat lagi dengan harapan kita ya, bisa sehat lagi seperti sedia kala. Minimal kita bisa melakukan rutinitas sebagaimana mestinya ya, walaupun kadang-kadang sensasi itu terasa, kadang-kadang terasa, karena saya juga masih sering terasa, bukan kadang-kadang lagi ya, saya sering terasa. Tapi akhirnya berjalannya waktu itu saya kelola pikiran, oh iya kemarin sudah pernah kayak gini, dulu lebih parah dari ini, dulu itu lebih parah dari ini, kemarin juga kayak gini. Akhirnya pikiran-pikiran itu dengan ketenangan jiwa kita, intinya yang pertama itu kita tawakal ya, pasrah kepada Allah yang memberi kita hidup ya. Terus kita ikhlas ya, mungkin kita memang harus menjalani part ini, jadi bagian ini memang kita harus lewati, mau nggak mau kita tetap harus lewati, kita harus sabar ya. Intinya jalani rutinitas seperti biasa, kuatkan pikiran, kuatkan mentalnya. Jadi jangan terus nggak ngapa-ngapain di kamar tiduran, ngapa-ngapain takut, itu lawan rasa-rasa kayak itu, dilawan aja. Mungkin pertama-tama berat banget, takut, saya juga mengalami, tapi dengan berjalan waktu nanti sedikit-sedikit itu akan menghilang, sedikit-sedikit berkurang, semakin banyak berkurang, dan semakin banyak akhirnya insya Allah nanti bisa sembuh. Karena saya juga sampai saat ini belum benar-benar sembuh ya, saya juga masih sering mengalami sensasi kayak gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu untuk part yang kedua ini ya teman-teman. Terus apa namanya, untuk jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Jadi nanti untuk video-video terbaru saya nanti teman-teman bisa langsung lihat, bisa langsung ada notif kalau ada video terbaru dari saya ya gitu ya. Semoga kita senantiasa sehat dan disembuhkan dari penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.